teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang relativitas kearifan lokal pada kain batik serta titik temunya antara sains dan juga agama. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Amaira Dwi Saputri atau lebih akrab dipanggil Ira. Sebagai rakyat Indonesia, pasti kita sudah tidak asing lagi kan dengan kain batik. Batik sendiri ternyata bukan sekedar kain bermotif loh. Batik juga merupakan cerminan dari kearifan lokal, hasil olah rasa, pikiran, dan spiritualitas manusia di Nusantara. Dalam batik juga tersirat nilai-nilai estetika, filsafat kehidupan, bahkan ilmu pengetahuan yang mungkin tidak selalu kita sadari. Lantas, bagaimana batik bisa berhubungan dengan sains dan agama? Mari kita mulai dengan membahas relativitas kearifan lokal. Kearifan lokal itu bersifat relatif, yang artinya ia hidup, berubah, dan menyesuaikan diri dengan konteks ruang dan waktu. Seperti contoh, batik di Yogyakarta memiliki karakter yang berbeda dengan batik di Cirebon ataupun di Madura. Masing-masing berkembang sesuai lingkungan, kebutuhan sosial, bahkan pengaruh kepercayaan setempat. Lalu, bagaimana batik bisa dikaitkan ya dengan agama? Ternyata, dari beberapa motif kain batik di daerah Indonesia, itu menggambarkan suatu makna yang ternyata menggambarkan agama-agama loh. Seperti contoh, motif parang dari Keraton Jogja. Motif ombak lautan yang terus-menerus bergerak memiliki makna keteguhan agama seperti ombak yang tidak boleh berhenti, sebagaimana manusia harus tetap teguh dalam beribadah terhadap Tuhan. Motif kawung batik dari Mataram yang terinspirasi dari buah kawung sejenis kelapa atau aren yang memiliki makna tentang kesucian dan kesederhanaan, sebagaimana bulatan sederhana yang melambangkan fitrah manusia yang suci. Motif Sido Mukti dari Solo. Sido berarti jadi dan mukti berarti kebahagiaan atau kemuliaan. Dipakai dalam acara pernikahan secara agama yang mengajarkan tentang doa untuk kehidupan bahagia dengan menekankan pentingnya berdoa dan meminta restu Tuhan untuk kehidupan yang berkah dengan rasa syukur, di mana dalam ajaran agama Islam, kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motif Sekar Jagad dari Surakarta yang menggambarkan motif peta dunia yang penuh bunga dengan melambangkan keindahan dan keragaman dunia, di mana batik di sini mengajarkan tentang toleransi dan persaudaraan, bahwa perbedaan adalah rahmat Tuhan yang Maha Esa. Dari penjelasan-penjelasan terkait makna yang tersirat pada kain batik, ternyata kain batik sendiri sangat berkaitan loh dengan sains, khususnya pada bidang kimia. Sebagaimana terjadi perubahan materi padat menjadi cair pada proses pencairan lilin batik. Materi indikator warna berkaitan dengan proses pembuatan batik, yaitu proses pewarnaan pada kain batik, di mana dalam proses pewarnaan menggunakan indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami didapatkan dari tumbuhan seperti kulit kayu mahoni yang menghasilkan warna coklat kemerahan, kulit kayu secang atau buah jambe yang menghasilkan warna merah. Sedangkan indikator buatan dihasilkan dari bahan kimia disebut dengan remasol. Bahan baku zat warna sintesis didominasi oleh fraksi minyak bumi seperti senyawa aromatis, sebagai contoh benzena, taulena, dan juga silena. Materi larutan asam basa juga berkaitan loh dengan proses pembuatan batik, yaitu proses penghilangan lilin pada kain batik. Penghilangan lilin digunakan air yang mendidih yang dicampur dengan tepung kanji ataupun soda es. Soda es atau natrium karbonat berfungsi untuk mempercepat proses pelepasan lilin dari kain, di mana kain yang dicampur dengan tepung kanji akan menjadi larutan yang bersifat basah sehingga dapat mempercepat hilangnya lilin pada kain. Ternyata kain batik yang sering kita jumpai memiliki makna yang penting dalam kehidupan agama dan juga sains. Dari selembar kain batik, kita belajar bahwa sains, budaya, dan agama bukanlah tiga hal yang bertolak belakang.
Mereka bisa bersatu, saling melengkapi, membentuk harmoni yang indah, sebagaimana indahnya motif-motif batik yang tak pernah habis untuk ditafsirkan. Relativitas di sini menunjukkan bahwa batik dapat bergeser dan berkembang. Dulu batik mungkin hanya dipakai oleh bangsawan. Kini batik bisa dipakai oleh siapa saja, namun nilai spiritualitas dan ilmu di baliknya akan tetap hidup. Hanya cara kita memaknainya dan berbeda sesuai zaman. Sehingga kita perlu untuk mempertahankan potensi dari kain batik agar selalu dapat eksis walaupun dalam perkembangan zaman seperti yang diajarkan pada surah Al-Hujurat ayat 13 yang berisikan, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." Keberagaman ini diciptakan agar manusia dapat saling mengenal dan memahami satu sama lain. Ini berarti kita harus berusaha untuk mempelajari dan menghargai budaya, tradisi, dan kebiasaan dari berbagai suku dan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dari penjelasan tentang kain batik, hubungannya dengan sains dan agama dapat kita ambil hikmah baiknya dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.